Terima kasih kepada pimpinan Puja Bakti yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk sharing Dharma di Pubarama Budi Center pada hari Minggu ini yang cukup cerah ya. Pertama-tama terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, tentu saja kita panjatkan puji syukur kepada para Buddha, para Bodhisatwa Mahasatwa yang telah memberikan kita kesehatan ya, sehingga masih bisa berkumpul dalam situasi yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saya sendiri kaget ya, ini sudah ada banyak umat di sini. Ini artinya mudah-mudahan suasana semakin baik karena sudah setahun kita berada dalam situasi pandemik ya. Dan juga saya ada berapa kali ke sini ceramah tapi secara daring juga. Ini juga daring tapi belum ada umatnya. Nah, jadi melihat begitu banyak orang, ya saya masih grogi nih. Karena setahun sudah terbiasa mengajar hanya berhadapan dengan laptop. Ya kan? Ceramah juga berhadapan dengan kamera. Ya, jadi memang suasana pandemi ini banyak membawa perubahan bagi kita ya. Tapi walaupun demikian, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Saling menjaga jarak, cuci tangan dan memakai masker ya, itu paling penting. Nah, baik, sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Puja Bakti, hari ini kami akan sharing Dharma tentang menciptakan hidup yang berkualitas untuk Dharma ya. Nah, jadi kita bicara mengenai hidup berkualitas. Kenapa kita perlu bicara soal kualitas ini? Karena kalau kita umpamakan ya, Dharma itu atau ajaran Buddha ini kan seperti suatu kondisi ladang ya. Ladang itu terhampar luas dari timur ke barat, dari utara ke selatan ya. Jadi ini ladang sudah disediakan oleh alam semesta. Nah, kita kalau ibaratnya benih. Kalau dilempar ke ladang itu, kalau benihnya gak bermutu, dia gak akan tumbuh. Kan begitu ya? Dia akan sia-sia. Kalau pernah bercocok tanam, kalau kita punya benih, kita lempar ke tanah itu, ya kalau gak bagus, dia gak akan tumbuh berkembang, mati dia. Begitu juga kita. Alam semesta ini kan, ini semua dharma niyama ya, suatu hukum kesunyataan yang sangat luas yang tak bisa kita pahami. Nah, kita hadir sebagai siswa Buddha. Tapi kalau kita gak membekali diri dengan mutu, dengan kualitas, sia-sia saja. Umat Buddha hanya sebagai label saja kita, hanya sebagai merek, tapi tidak mencerminkan kualitas kita. Ini bahaya. Ya, jadi memang selama pandemi ini banyak kita merenung ya. Ajaran Dharma ini atau ajaran Buddha ini sangat luar biasa ini. Justru pandemi ini kita bukan kesempatannya untuk takut atau gelisah. Kita banyak melihat teman-teman kita ada yang terkena. Teman-teman kita ada yang meninggal. Inilah sebuah proses ya. Jadi ini kita jadikan sebagai latihan diri. Nah, itu hanya sebagai pengantar. Jadi bicara soal kualitas, kalau kita boleh ibaratkan itu seperti produk ya atau barang. Nah, seperti bunga ini. Dia kalau dia berkualitas maka harganya akan semakin tinggi, begitu ya. Tapi kalau kita lihat barang ini tidak berkualitas atau bunga ini, maka dia nilainya juga tidak tinggi. Jadi yang berkualitas itu seperti apa? Tentu ketika orang yang menciptakan bunga ini, dia tentu berharap ini yang terbaik. Tapi kan tidak bisa hanya omong aja, betul kan? Saya mau terbaik, tapi tidak melakukan apa-apa. Ini gak bisa. Saya mau diri saya terbaik, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu kan cuma no action, talk only. Ngomong aja, aksinya gak ada. Nah, makanya ketika kita bicara kualitas, ini prosesnya panjang. Butuh perencanaan. Ya. Butuh pelaksanaan. Dan butuh evaluasi. Kata orang plan, do, check. Kalau bahasa Inggrisnya ya. Plan, do, check. PDC, bukan PBC ya. Plan, do, check. Rencanakanlah. Lakukanlah. Jangan lupa. Dievaluasi, cek. Dicek kembali. Nah, seperti ini ya.
Kalau kita di Bakti Sala PBC yang sangat megah ini, sebelum syuting, tentu saja kameramen, teknisi sudah cek semuanya. Kameranya bagus gak? Soundnya mantap gak? Posisi duduk saya oke gak? Ini kan semua diperiksa, baru bisa mendapatkan mutu yang bagus. Begitu ya. Tapi kalau kita gak melakukan ini, hanya mengatakan kita pingin sharing dharma di PBC ini bagus, belum bisa. Jadi untuk mendapatkan kualitas, prosesnya panjang. Nah, kalau sudah itu betul-betul dilaksanakan, baru dapat bunga seperti ini. Baru dapat hasil yang bagus. Nah, begitu juga kita, manusia. Kita mau jadi siswa Buddha yang bagaimana nih? Kan harus jelas ya. Apakah cuma sampai mati begini-begini saja? Atau bisa menembus ke nirvana? Atau bisa mencapai tingkat kesucian tertentu? Atau sama sekali gak ada hasilnya nih. Nah, ini yang sangat kasihan kalau gak ada hasilnya. Ada orang meninggal sebagai siswa Buddha, di KTP-nya Buddha nih, berarti siswa Buddha dong. Tapi ketika meninggal gak dapat apa-apa dia. Dia gak tahu parita satu biji pun. Dia gak pernah kenal Bante satu orang pun. Dia gak pernah injak ke wihara manapun. Kasihan. Tapi ketika meninggal baru bingung cari Bante. Ada begitu ya? Nah, ini sangat malang ya. Masih untung misalnya orang tersebut punya anak yang aktif, sehingga ini namanya karma orang tua terbantu oleh anak. Makanya oleh sebab itu kita kenapa kalau sudah janji siswa Buddha harus rajin, karena kita bisa menolong. Ini pernah satu cerita ya, bapaknya gak pernah aktif sama sekali, mamanya gak pernah aktif, bahkan anti kepada Buddha, ajaran Buddha maksudnya. Tapi anak-anaknya syukurlah walaupun mereka begitu, tapi anak-anaknya diberi kesempatan untuk aktif ke wihara, jadi pengurus wihara. Suatu ketika salah satu orang tua ini meninggal. Kalau mengharapkan pribadinya, gak akan ada yang mendoakan, gak akan ada. Tapi beruntunglah karena anaknya aktif di wihara, maka para biku sangga pun datang dari berbagai tradisi. Ini saya lihat sendiri. Jadi karma orang tua juga bisa dibantu oleh anak. Nah, apa kita mau seperti itu? Ketika meninggal, tidak ada yang mendoakan kita. Sehingga akhirnya proses kita menuju alam kehidupan yang baru juga terkatung-katung nih. Untung-untung saja kalau karma baiknya bagus. Kalau tidak, kan susah. Nah, kita kembali kepada yang tadi saya bahas. Kita sebagai siswa Buddha nih, mau yang biasa-biasa saja kah? Atau ada pencapaian? Kalau saya pribadi, kalau kita sudah berani mengambil tekad sebagai siswa Buddha, harus ada komitmen, harus bisa upgrade diri, menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih baik. Itulah baru namanya kemajuan. Kalau tidak, ya susah. Nah, selama ini ada rencana kan nggak? Tadi saya mengatakan PDC, plan, do, dan check. Ada nggak direncanakan, saya setelah menjadi siswa Buddha akan bagaimana? Misalnya, saya mau nanti berkeluarga, keluarga yang hitaya suka, yang betul-betul sesuai dharma. Anak-anak saya paham dharma, melaksanakan Pancasila Buddhis. Ada nggak? Istri saya juga demikian, punya keyakinan yang sama. Ini harus direncanakan, karena itu juga mengkondisikan kita hidup lebih baik. Bayangkan kalau misalnya dalam rumah tangga, saya contohnya nih, saya punya istri yang tidak mendukung saya. Tentu saja ketika saya mau ceramah, kan dilarang kan? Loh, kok papi mau ke wihara? Ini kan hari Minggu, ini jam 11. Enakan kita santai-santai di tempat wisata, kan gitu ya? Ngapainlah ke BBC? Tapi karena satu keyakinan didorong, yuk pergi. Mungkin pagi-pagi udah dibangunin, mungkin pagi-pagi udah disiapkan sarapan. Itulah namanya kita sudah persiapkan punya pasangan yang satu keyakinan. Nah, ini masih rencana ya. Masuklah ke do. Do itu pelaksanaannya. Yang kita rencanakan kita laksanakan enggak? Atau cuma omong saja? Banyak umat Buddha ngomong saja. Oh, Cek Icap Go, saya rencana mau vegetarian bagi yang vegetarian. Saya mau ambil sila, atas sila sama Bante Agacito. Saya mau function setiap Cek Icap Go. Oh. Saya mau berdana makan kepada biku sangga. Ngomong aja. Ya kan? Begitu Cek Icap Go, Pak sibuk, Pak belum ada duit,
Pak, belum ada waktu. Pak, ini ada mau diurus, bla bla. Sehingga rencana tinggal rencana. Do-nya atau pelaksanaannya ditinggalkan begitu saja. Nah, jadi harus satu rangkaian rencana dengan pelaksanaan. Kalau tidak ya, tadi saya katakan, NATO, no action, talk only. Nah, setelah kita laksanakan, jangan lupa dievaluasi. Evaluasi diperiksa. Oh ya, tadi berdana kepada Biku Sangga. Telat saya datangnya. Biku Sangga jam 12 siang harusnya sudah selesai makan. Iya kan, tradisi Theravada. Saya datang jam tengah 12, sehingga tergopoh-gopoh. Sehingga ketika pemberian dana makanan, pelimpahan jasa nggak fokus. Ini harus saya perbaiki ke depannya. Lebih disiplin. Ya, kemarin saya ada syuting seorang tokoh senior Pandita kita. Namanya Romo Maha Upasaka Pandita Wirawan Giriputra. Ya, di kalangan Budayana pasti beliau dikenal ya. Beliau ini cukup berhasil, sukses. Dari guru biasa seperti saya, sekarang menjadi seorang yang sukses. Kenapa dia sukses? PDC tadi. Dia betul-betul tahu bagaimana memanfaatkan hidup itu menjadi berkualitas. Kami datang syuting jam 3 sore. Pagi sudah datang, sudah telepon saya. Pak Rudianto, jadi hari ini? Jadi Romo, saya sudah siapkan tempat seperti ini. Cocok nggak Romo? Cocok. Ada yang kurang? Tidak Romo. Di WA. Saya tengok masih jam pagi. Berarti kan dia sudah siapkan semuanya. Betul kan? Tidak seperti kita. Kadang-kadang ada kita mau kegiatan baru sibuk sana sini ya kan? Akhirnya apa? Jantung pun ngos-ngosan, kaki pun lemas, otak pun kacau. Tapi dia pagi-pagi sudah. Jam berapa datang Romo? Dia WA lagi. Kami sebelum jam 3 nyampe. Berapa orang Romo? Sekian orang. Oke, saya siapkan ini menunya. Dia buat pisang goreng, ubi goreng, macam-macam. Sangat dipersiapkan dengan baik. Kalau hujan, kita di sini. Kalau cuaca bagus, kita di sini. Semua dipersiapkan. Itu namanya plan. Saya lihat, wah ini Romo ini hebat sekali. Pantas dia sukses. Sukses sekali dia. Bayangkan dari guru, kemudian menjadi direktur utama. Lalu dia menjadi petinggi lah di suatu perusahaan besar asing, ya, Inggris. Jadi saya lihat, wah dia udah rencanakan. Oke, ini masih rencana toh, masih di WA kan? Saya datang nyampe, udah nunggu. Kita masih masuk dia udah nunggu, buka pintu masuk. Percis seperti apa yang dia rencanakan. Ya, disiplin dia. Kita yang masih muda-muda kewalahan juga. Tempatnya di sana. Saya tanya dia, Romo seperti ini kah sejak dulu? Iya. Dulu masuk kerja jam 8. Jam 7 sudah sampai ngantor. Hebat kan? Kalau kita biasanya jam 8 masuk kantor, bisa lewat jam 8.05. Iya kan? Bisa juga kita jam 7.55, pontang-panting. Dia jam 7. Anak buah pulang jam 5, dia pulangnya tengah 6. Selalu. Dan itu sudah saya buktikan beliau ini. Jadi waktu pada saat itu saya banyak belajar. Justru materi ini terinspirasi dari beliau. Hidupnya berkualitas. Janji WA saya 1 bulan yang lalu, Romo Rudianto, nanti saya belum bisa pastikan jadwal. Saya akan WA kepastian kita wawancara, tanggal sekian dia tepati. Tidak ada meleset satu. Dan bukan hanya sekali, berulang kali. Beliau umurnya sudah 74 tahun. Masih kalah saya ini, kalah telak. Saya kadang-kadang janji sama orang, 1 jam lagi saya WA ya. 1 jam lagi saya infokan ya, lupa. Ya kan? Dia tepat, mungkin tidak pakai agenda, tapi pakai apa? Mindfulness, kesadaran. Makanya dia sukses. Masih rajin berdana, masih rajin function. 74 tahun, masih gagah. Nah, jadi itu berkat apa? Pasti plan dulu dia. Dia mengatakan kepada saya, semua yang saya terima saat ini adalah sudah saya rencanakan waktu masih muda. Bukan tiba-tiba, bukan hanya mengharapkan berkah karma. Kadang-kadang umat Buddha salah kaprah tentang karma, iya kan? Contohnya, nantilah karma baik berbuah. Kita orang biasa hanya bicara soal akibat, padahal salah loh. Harusnya kalau kita siswa Sang Buddha, kita lebih fokus kepada sebab. Karena sebab akan menentukan
akibat, betul nggak? Hukum karma itu kan sebab akibat ya. Kalau kita tanam mangga, hasilnya apa? Mangga. Maka kalau mau berbuah mangga, tanamlah biji mangga. Sebaliknya yang terjadi saat ini adalah kita hanya fokus menunggu mangga, lupa menanam biji mangga. Itulah akibatnya sekarang banyak yang uring-uringan, banyak yang menyalahkan, banyak mengkambing hitamkan. Padahal kita hanya fokus kepada akibat, efek, tidak membuat cause-nya, sebabnya. Jadi mulai sekarang adik-adik, saudara-saudara, jangan lupa ya, buatlah sebab. Nah, jadi tadi bicara kualitas. Sudahkah kita laksanakan semuanya? Nah, plan, do, check. Jangan lupa selalu tiap malam koreksi diri. Apa yang sudah kita kerjakan sebagai siswa Buddha? Kalau menurut hemat saya ya, siswa Buddha yang benar-benar itu pasti sukses. Tidak mungkin ada yang gagal. Kenapa? Coba lihat Buddha. Nah, sebelum sampai ke sana, kita bicara tadi kualitas. Manusia paling sempurna menurut kita siapa? Ya Buddha. Betul nggak? Itu kan kita punya barometer tuh. Jadi kalau bicara adakah sosok yang bisa kita jadikan sebagai panutan, ya Buddha. Bukan yang lain, Buddha. Ada buktinya? Ya terbukti lah. Kalau nggak terbukti kita bohong-bohongan ini. Makanya kita harus tahu, bicara soal Buddha, bicara soal pencapaian kita. Dan Buddha itu sangat luar biasa. Kenapa? Biasanya nih, kalau orang yang picik hatinya, misalnya nih pemimpin puja bakti. Kalau orangnya picik, nggak bagus wataknya, kita bilang, kita mau belajar jadi pimpinan puja bakti nih. Dia pasti bilang, udah susah itu, nggak usah lah, cukup saya aja nih. Kamu nggak bisa kayak saya. Itu orang picik, tahu picik kan? Orangnya tidak suka orang lain maju. Tapi Buddha mengatakan apa? Siapapun berhak menjadi Buddha. Siapapun punya benih Buddha. Betul nggak? Pernah nggak Buddha mengatakan yang jadi Buddha itu hanya Buddha Sakyamuni saja? Nggak ada. Malah Buddha mengatakan ayolah biar bisa seperti saya. Maka Buddha memberikan tuntunan kepada kita, guidance, pedoman, supaya kita itu bisa seperti beliau. Nah ini yang harus kita pahami, hebatnya Buddha di sana. Ya, kalau yang lain mungkin ada jarak. Saya tidak boleh nih sama persis seperti dia. Nanti aku disaingi, nanti saya punya rezeki. Itu bukan sifat seorang Buddhis. Malah Buddha mengatakan, ayo sama-sama dengan saya. Kalau bisa semua jadi Buddha, kan itu tujuannya. Cuma ya karena karma kita berbeda-beda, karma si pimpinan puja bakti seperti ini, saya seperti ini, mungkin dia bisa 500 kalpa, saya bisa 10.000 kalpa baru jadi Buddha. Maka tadi kembali kepada saya katakan, tanamlah sebab, bukan hanya fokus kepada akibat. Nah jadi role model kita adalah Buddha itu sendiri. Bicara soal kualitas, pasti bicara soal indikator. Ini ada saya baca kemarin di IG ya, yang sudah jadi sarjana ini. Siapa saya di sarjana ini? Mungkin di belakang ya. Ada yang lulus kemarin sarjana, sama Bante ada foto jadi sarjana di Unpri atau di mana itu? Ya, saya ada. Kalau bicara soal kualitas pasti ada indikatornya. Kita bikin penelitian juga ada indikatornya kan. Berarti ada, kalau kita bilang indikator itu apa ya? Syaratnya, tolok ukurnya. Jadi kalau saya mau buat seperti ini, biar bisa seperti ini, maka harus ada kemiripannya. Nah kita begitu juga kalau bicara soal kualitas. Siapa indikator kita? Buddha tadi. Nah Buddha itu indikator dari mana kita tahu Pak? Apa sih indikator seorang Buddha itu? Oh gak usah susah-susah. Baca aja Buddha Nusati itu. Di situ ada sifat-sifat Buddha. Ada kan? Tadi kan ada Buddha Nusati kan? Ada nggak? Atau cuma baca saja nggak tahu artinya? Nah ini dia, nggak boleh ya. Kalau kita sebagai siswa Buddha itu baca parita ada dua. Yang nggak paham arti tetap jalan. Tapi jangan lupa pelan-pelan harus pahami artinya. Sama seperti dulu nenek saya waktu belajar parita sekitar tahun 83-an. Baca Etawata. Saya tanya sama nenek saya, waktu itu saya masih kecil. Apa arti Etawata? Baca aja lah, kamu gak usah tanya katanya. Nggak apa-apa, karena beliau memang sudah tua kan. Yang penting dia punya keyakinan. Walaupun dia gak mengerti arti, tapi keyakinan kepada Buddha nenek saya itu luar biasa. Jadi itu pun hebat. Apalagi kita, kalau sudah baca, tahu artinya,
punya keyakinan itu seperti orang yang dapat vaksin double super. Nah, jadi kalau kita itu punya kemampuan untuk membaca, ya bacalah, kecuali kita buta huruf. Parita itu kan sabda Sang Buddha itu sebetulnya. Jadi apa yang kita baca itu sebetulnya mengulang suara Buddha. Jadi kalau itu bisa kita yakini, wow, powernya luar biasa itu. Banyak orang mengartikan parita itu nggak ada itu Pak. Siapa bilang? Saya mau tanya nih kepada pimpinan Puja Bakti. Baca parita tadi? Itu baca parita itu sumbernya dari siapa itu? Dari Buddha. Buddha pernah ngomongin itu? Pasti pernah. Berarti pernah Buddha lafalkan. Pernah Buddha ulang. Pernah Buddha keluarkan itu. Lalu kita ulang sekarang. Kekuatannya kekuatan Buddha itu. Jadi kalau ada mengatakan parita gak ada kekuatannya, itu orang yang bodohnya minta ampun. Karena itu ucapan daripada Buddha. Buddha itu ngomongnya bukan lagi benar, sudah digaransi itu. Jadi kalau kata Buddha, siapa rajin berdana pasti kaya, jangan kau ragukan. Karena Buddha sendiri tidak pernah bohong. Tidak pernah Buddha itu bohong. Ya. Jadi kalau kita mengatakan, wah ini Pak parita gak ada nih, itu bohong. Dan saya pernah membuktikan sendiri kekuatan parita. Ketika ada masalah, saya bacakan langsung hasilnya. Tapi jangan lupa, ketika bacakan itu sungguh-sungguh. Sama seperti kita mendapatkan suara Buddha. Baca dengan tenang, dari hati yang terdalam, dari keyakinan yang kuat, maka akan ada powernya. Karane Sutta contohnya. Ya, ini berkali-kali saya sebutkan di ruangan ini. Rumah kos adik saya itu super angker. Semua diganggu sama Gondoruo. Saya tanya sama Bante, Bante, ini gak benar lagi nih Bante. Orang tidur lantai atas bisa turun ke bawah. Adik saya takut juga. Gimana caranya? Kita kasih tahu, Karania Metasutta, aman adik saya. Tapi bacakannya harus dengan sepenuh hati. Jangan waktu baca ragukan, benar gak ini ya? Ini benar gak ini? Pasti benar, karena itu keluar dari Buddha. Dan Buddha sudah memakai itu untuk tujuannya. Nah, jadi itu terbukti ketika adik saya baca, semua kawan-kawan kosnya diganggu. Adik saya sampai tamat di sana aman. Hanya karena Karania Metasutta. Ya, jadi kita harus ada keyakinan. Nah, indikator menjadi Buddha sudah ada, usah kamu ragukan. Baca Buddha Nusati, ya, mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan dan tindak lakunya, apalagi itu, sempurna menempuh jalan, ya. Ada dalam Buddha Nusati, silakan baca. Kalau saya buat tadi urutannya ada 8 itu. Sampai terakhir itu patut dimuliakan. Itulah indikator seorang Buddha. Nah, kalau kita mau jadi Buddha, yang 8 ini harus kamu latih. Untuk bisa mencapai penerangan sempurna, wah, mulai sekarang lah, bukan mulai besok. Karena besok tidak akan ada habisnya. Mulai besok Pak. Nah, besoknya lagi, kapan? Mulai besok Pak. Besoknya nggak ada habisnya. Kapan? Ya sekarang. Kalau kita mau menjadi Buddha, katanya guru manusia dan dewa. Itu dalam Buddha Nusati. Iya kan? Mulai sekarang, jadilah guru bagi dirimu sendiri dulu. Kalau nggak bisa ngajar dirimu, mana mungkin ngajar orang lain. Apalagi sesama dewa lagi. Dewa itu kan nggak sembarang angkat guru. Betul kan? Diri sendiri pun kita nggak bisa jadi guru kita. Loh, bisa Pak kita menjadi guru? Ya bisa. Setiap pengalaman kita jadikan sebagai guru. Setiap apa yang kita pikirkan, kita renungkan menjadi guru kita. Itu menjadikan diri kita ini guru. Kalau sudah berhasil seperti itu, baru kita bisa jadi guru. Jadi ada 8 indikator menjadi Buddha. Nah, jadi kalau mau baca di Buddha Nusati ya. Kalau mau tahu sifat-sifat Dharma, Dhamma Nusati. Sifat-sifat Sangga, Sangga Nusati. Makanya parita itu jangan cuma dibaca, bla 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 bla. Pelan-pelan kalau ada waktu, ambil parita, baca 1 bait, pahami artinya. Sangat dalam itu. Dengan demikian kita akan menyatu dengan Buddha. Nah, bicara soal kualitas juga tadi, manusia ada level-levelnya. Makanya dalam pokok-pokok Dharma, ada 84.000 jalan. Ada 84.000 pokok Dharma. Ya. Artinya, itu cara kita. Masing-masing orang punya cara berbeda-beda untuk bisa membuat hidupnya berkualitas. Ada yang berceramah seperti saya. Ada jadi pimpinan Puja Bakti. Ada yang jadi aktivis, bakso saya. Ada menjadi anggota Sangga.
Ada yang mungkin dengan cara function aja dia. Silakan. Apapun yang kamu buat sebetulnya adalah itu semua cara membuat hidupmu berkualitas. Pilihlah. Tidak mungkin sama Anda dengan saya. Karena ada masalah-masalah karma masa lampau. Jadi kalau saya tuh mungkin membaca buku Dharma, lalu ceramah, mungkin pada masa karma lampau memang begitu yang sudah saya lakukan, tinggal dilanjutkan. Tapi ada juga yang memang hobinya yang lain. Mungkin dia meditasi terus. Karmanya begitu. Yang penting kalau sudah pilih itu, fokus. Jangan hari ini meditasi, besok yang lain. Hari ini meditasi sama Mata Bawana, besok yang lain. Kalaupun mau beda yang lain, tolong tanya kepada guru kita. Siapa guru kita? Ya para biku sangga. Nanti mereka akan konfirmasi namanya. Contohnya, saya meditasi, pernapasan, anapanasati. Lama-lama saya tiba-tiba merasa mungkin tidak cocok itu lagi. Tanya kepada guru kita. Bante, apakah saya sudah bisa beralih kepada teknik yang lain? Oh belum, kamu masih begini. Harus ada kepatuhan. Jadi kepada biku sangga itu harus patuh. Pilihlah biku sangga yang bisa menjadi guidance kita, guru kita. Kalau di Pubarama ada Bante Agacitotera, yakinlah beliau. Jangan hari ini ke Bante Agacito, tanyanya. Sudah dikasih tahu Bante Agacito, tanya lagi malamnya ke Bante yang lain. Nanti kamu blank. Ini sudah saya rasakan dulu waktu masih anak-anak. Tanya kepada guru ini pendapatnya beda. Guru B pendapatnya beda. Kayak di sekolah kan begitu kan? Pernah belajar matematika gak? Pernah ya? Kita tanya sama guru matematika ini. Ini soalnya begini, dikasih rumusnya begini. Kita tanya guru yang lain. Oh ini panjang kali rumusnya nih. Ada cara jitu nih, pendek punya, sap, kasih. Tanya guru C lagi. Wah ini kalau saya gak pakai ini, langsung aja gini. Bingung siapa? Anda. Ya kan? Kenapa? Belum satu selesai, belum satu dipahami, sudah tanya yang lain. Satu. Kenapa Bante-Bante itu berdiam di wihara? Ada umat di sana. Ya umat itu concern kepada Bante tersebut. Untuk bisa mendapatkan pengajaran. Untuk mendapatkan bimbingan. Jadi Bante itu juga bisa fokus melatih kalian. Jangan cuma ke wihara itu untuk senang-senang. Boleh. Boleh juga, bukan nggak boleh. Yang anak-anak muda kadang-kadang saya suka kasih tahu ya, Pak boleh nggak ke wihara bawa pacar? Itu bagus itu, daripada bawanya ke diskotik. Nah kalau ke wihara bawa pacar, dua-dua kan berlatih punya keyakinan yang sama. Yang penting jangan hanya sebagai jadikan wihara itu sebagai tempat untuk pacaran, itu nggak boleh. Tapi kalau bawa pacar ke wihara, lalu kompak dengan pacar, rajin ke wihara, itu bagus itu. Itu berarti kan satu keyakinan tumbuh. Apalagi mendapat bimbingan dharma. Wah, bagus. Tapi kalau cuma sekedar supaya gak dimarah orang tua, alasannya ke wihara, bagus juga. Awalnya alasan, lama-lama jatuh cinta ke wihara. Iya kan? Dulu ada teman saya begitu. Takut dimarahi orang tua, alasan ke wihara. Dia cerita sama saya. Waktu SMA. Mama saya itu kolot tuh. Kalau bawa pacar ke rumah diomelin. Nah, aku bawa ke wihara lah. Dulu muda-mudi saya. Ya saya waktu itu pikir, boleh. Nah waktu datang dia bawa pacar, rupanya gak mau kebaktian. Ada kantor kita dulu, duduk berdua sama pacarnya. Saya tanya, loh udah jam kebaktian ini, yuk kebaktiannya. Males lah. Loh kalau kamu untuk pacaran sini gak boleh. Tapi kalau kamu datang untuk kebaktian, boleh. Ikut dia. Malas-malasan. Lama-lama mereka jadi juga. Dan akhirnya bagus. Karena akhirnya mulai masuk dharma ke dalam otak mereka kan. Mengerti dharma. Rupanya dharma itu indah. Ya, jadi manusia juga punya level-level ya. Tidak bisa kita langsung menyamakan Cici ini sama Koko ini. Gak bisa. Dia suka meditasi, ya silakan. Ada 3 tipe manusia. 1, yang seperti cangkir yang bagus. Kalau cangkir yang bagus, kita tuangkan air, masuk gak airnya? Bagus. Sekali dikasih dharma, langsung dia mengerti. Ada juga cangkir yang bocor, dikasih air, tumpah dia. Artinya kalau kita kasih dharma, ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ada juga tipe orang seperti cangkir terbalik. Bagaimanapun dibuat, habis airnya, karena gak masuk. Nah, kita yang mana nih? Pak, jangan-jangan saya cangkir terbalik, Pak. Gak apa-apa. Tetap ke wihara.
lama-lama Buddha akan memberi perlindungan kepada kita. Mungkin nanti ada orang yang membalikkan cangkir itu menjadi cangkir yang sempurna posisinya. Kan tadi waktu mau buka kebaktian kan ada baca tisarana kan, Budang saranang gacami, dutiampi tatiampi. Kita mohon perlindungan kepada Buddha. Pak, ampuh itu tisarana. Wah, ampuh sekali. Makanya setiap kebaktian kita mulai dengan tisarana. Baik di tradisi Mahayana, di Theravada, Vajrayana, tisarana. Karena kita datang kepada Buddha. Buddha, aku mohon perlindunganmu. Dan kita yakin siswa Buddha itu bukan hanya manusia. Tadi disebutkan guru, dewa, dan para manusia. Bahkan bodhisattva dalam tradisi Mahayana pun berguru kepada Buddha. Jadi kita mohon kepada Buddha. Buddha, lindungilah aku. Aku serius nih jadi siswa kamu. Oke, rupanya kamu itu posisi gelasnya terbalik. Tapi berkat kekuatan Buddha, nanti ada aja yang membantu membalikkan itu menjadi posisinya semula. Kita harus yakin itu. Ya. Jadi kalau kita berlindung kepada Buddha bukan hanya sebatas ngomong. Begitu kau berlindung kepada Buddha, kau sudah masuk ke dalam satu persamuan umat Buddha. Yang dalam Mahayana disebut persamuan lautan teratai. Kalau kita di agama Buddha itu, begitu kita bilang berlindung kepada Buddha, Anda bilang gitu, Anda bilang begitu, kita sudah satu keluarga besar ini. Siapa kawan kita lagi? Para dewa. Siapa lagi? Para bodhisattva. Berapa jumlahnya? Tak terhitung. Kok tahu Pak? Ya bacalah dalam Sutta atau Sutra. Begitu Buddha berkhotbah saja pun di Jetawana, Anaptapindika punya hutan segala macam, itu jutaan dewa, jutaan bodhisattva, arahat, makhluk suci datang turun. Percaya Pak? Ya. Kan tadi saya sudah bilang, Buddha gak pernah bohong. Masa Parita bohong? Jadi kita percaya. Sesyong, secia kita itu banyak. Jadi lalu ketika kita bicara hidup berkualitas, bagaimana hidup berkualitas itu? Jawabannya singkat saja. Saya mutar-mutar tapi intinya cuma satu. Kalau bicara soal hidup berkualitas sesuai dharma atau untuk dharma, yang penting kita punya 3. Apa itu? Sila. Yang kedua, samadhi. Yang ketiga, panya atau prajna. Sila artinya disiplin sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita punya sila, itu artinya kedisiplinan. Banyak orang mengartikan kalau sila itu Pancasila Budi saja. Ya boleh. Tapi kalau kita mau jabarkan lebih luas, sebagai warga negara kita juga punya sila loh. Apa sila kita? Patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sila itu kalau kita bicara Buddhis, ya mungkin 5 sila, 8 sila. Tapi kalau lebih luas, sila itu juga termasuk aturan-aturan bakti kepada anak terhadap orang tua, itu sila juga. Ayah kepada anak ada silanya, betul nggak? Istri kepada suami ada silanya, ada aturannya. Suami kepada istri, ya ada juga aturannya. Bahkan pernah saya baca itu, Master Chin Kung, seorang guru besar Mahayana, tradisi Sukawati, pernah bilang dalam satu ceramahnya, hei kalian, kalau kalian di jalan raya nih, lihat lampu merah, harusnya apa itu? Berhenti. Kalau kalian terobos, itu melanggar sila. Sila sebagai warga negara di jalan raya. Jadi sila itu jangan hanya pikir 5 sila saja. Apapun peraturan yang sudah disepakati, itu sila. Cuma lingkupnya beda-beda. Ketika kita bicara lingkup spiritual Buddhis, ya minimal Pancasila Buddhis. Jadi kalian harus patuh kepada 5 sila tersebut. Gak bisa 5 sila, minimal berusaha menjalankannya. Berusaha menghindari pelanggarannya. Kan begitu. Kadang-kadang kita bohong juga guru nih. Saya guru ya, mau juga bohong kan. Misalnya nih ada yang nakal. Kalau besok kamu gak kasih PR nih, saya kasih 0. Itu bohong gak itu? Bohong, udah pasti bohong. Padahal besok dikasih PR, dikasih nilai juga. Tapi bohongnya itu mungkin kadarnya kecil. Tidak seperti bohong orang tua. Mau kemana nak? Wihara, rupanya pacaran. Itu bohongnya kadarnya agak besar. Karena sudah membohongi orang tua. Kalau ini kan bohongnya, ya tetap bohong. Tetap ada karma. Tapi intinya untuk membawa kepada kebaikan. Nah jadi sila itu jangan diartikan saya tidak membunuh kok Pak, saya tidak mencuri kok Pak, saya tidak asusila kok Pak, saya tidak minum minuman yang memabukkan kok, saya tidak berbohong atau apa fitnah. Betul, kau melawan orang tua, itu melanggar sila. Saya di jalan merusak fasilitas negara, melanggar sila itu.
Karena tidak sesuai dengan aturan seorang warga negara. Jadi luas ya. Jadi seorang warga atau seorang umat Buddha, pertama sila dulu diperkuat. Nah, tapi untuk bisa memperkuat sila ini gak main-main. Harus punya tekad untuk praktek kebajikan. Kenapa kita penting berbuat kebajikan nih? Supaya batin kita tenang. Orang yang tenang batinnya, biasanya dia juga mudah menjalankan sila dan terbiasa menjalankan sila. Kenapa? Kalau kita berbuat baik, berbuat kebajikan, itu biasanya kita ingin orang lain bahagia, makhluk lain bahagia, betul nggak? Kalau sudah rutin kita laksanakan kebajikan itu, maka kita tidak ingin membuat yang lain celaka. Otomatis nanti silanya bagus. Ya. Contohnya ya, ini saya kutip sedikit. Ya. Ada 10 metode kebajikan yang pernah diajarkan oleh Master Liao Fan. Ini Master Liao Fan ini ajaran kuno nih, ya. Tapi kemudian dikonfirmasi sebagai sah dipakai oleh umat Buddha. Terutama yang mengkonfirmasi ini adalah seorang sesepuh ke-13 daripada tradisi Sukawati, yaitu Master In Kuang dari Tiongkok. Dia mengatakan 10 metode kebaikan ini sah dan boleh kita pakai karena memang cocok dengan Buddhis. Saya bacakan sedikit ya. Yang pertama adalah berbuat kebaikan itu hal-hal sederhana saja. Tidak usah rumit-rumit, tidak usah harus punya uang 1 miliar, tidak usah harus punya kepintaran luar biasa IQ-nya, enggak. Berbuat kebaikan itu 10 metode saja. Asal kau praktekkan, batinmu tenang, nanti sila pun akan bisa dilaksanakan dengan baik. Karena semuanya adalah untuk mendukung kebahagiaan makhluk lain. Dan sila sebetulnya disiplin diri itu bukan untuk suci, tapi kita membuat diri kita baik dan makhluk lain terselamatkan. Itu intinya. Coba kita ambil contoh. Tidak membunuh. Kamu selamat gak itu? Kau tidak membunuh. Betul kan? Kalau kita tidak membunuh, kita kan selamat. Membunuh orang misalnya, kamu pasti tidak akan terancam penjara. Tidak terancam dicari polisi. Yang kedua, orang lain pun tidak terancam nyawanya karena kamu. Betul kan? Padahal kalau kita membunuh itu, kenapa berat sekali? Nah, banyak orang mengatakan, kok membunuh sila pertama ya? Membunuh itu berat. Pertama, kalau kita membunuh orang atau membunuh siapapun makhluk, kita membunuh potensi dia menjadi Buddha. Kayak Sesyong kita ini, dia pimpinan puja bakti. Katakanlah saya jahat nih, saya bunuh dia. Padahal dia sedang berlatih diri nih. Kalau dia mungkin berlatih terus menerus, mungkin dia bisa menjadi seorang tingkat kesucian tingkat 1. Tapi karena saya bunuh, habis potensi dia. Betul kan? Kedua, dia punya mama gak? Rupanya dia kerja sebagai salesman. Mamanya mengharapkan hidup dari dia. Dia tiap bulan ada kasih mamanya uang belanja. Tetap saya bunuh. Mamanya menderita gak? Dia punya adik nih, mau sekolah. Sekolahnya Trimurni misalnya. Apa di mana nih? Suci Murni, iya kan? Adiknya dibiayai sama dia nih. Saya bunuh dia. Adiknya gak punya harapan lagi untuk sekolah. Karena biasanya uang sekolah dibayarin sama dia. Putus sekolah adiknya. Oke? Dia punya pacar nih. Yang mengharapkan dia nanti menjadi pendamping hidup. Kecewa pacarnya. Pacarnya punya orang tua, calon mertua dia nih. Kecewa gak? Sedih juga. Adiknya tadi putus sekolah, harusnya mau jadi pilot nih. Gak jadi pilot. Wah, coba hitung. Kerugiannya, besar gak itu? Berlapis-lapis. Makanya membunuh itu ngeri sekali. Bukan sekedar menghabiskan nyawa orang, tapi menghabiskan potensi orang dan semua orang di dekat dia. Belum lagi kalau dia meninggal, tiba-tiba harus tanggung misalnya biaya pemakaman. Ini contoh ya, jangan marah. Nanti Pak, kok gini aku kok bukan dia aja Pak disuruh jadikan contoh. Biaya pemakaman berat, orang tuanya sampai minjem-minjem, utang orang tuanya. Lalu kawan-kawan dia sedih semua waktu menghadiri ketika dia ini, sedih semua. Kita sudah menyebabkan orang lain sedih. Karma gak itu? Karma. Jadi coba bayangkan ya, satu aja tapi dampaknya besarnya bukan main. Di situ beratnya. Di situ beratnya. Ya, yang nomor 1 itu paling berat apa itu? Membunuh potensi kebudaan. Bante Aga pun kehilangan. Pimpinan puja bakti pun kurang 1. Lagi-lagi nih contoh. Jangan marah nanti. Aduh Pak, nanti kok kasih contoh seram kali. Contoh aja, tidak apa-apa lah. Ini pun menjadi contoh bersedia karma baik. Ya. Jadi kata Master Liao Fan, untuk berbuat baik itu ada 10. Ini saya bacakan aja. 1. Berilah kemudahan bagi orang lain. Ini bagian dari sila tadi ya. Beri kemudahan bagi orang lain. Jangan suka mempersulit orang lain. Ada orang suka mempersulit loh. Ada.
Saya pernah lihat tuh, ada di TV juga. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah katanya? Pernah kan? Nah, kita jangan ya. Baik kamu jadi salesman, baik kamu jadi guru, baik kamu jadi kepandita, baik kamu jadi abang, jangan suka persulit orang lain. Tidak boleh itu. Nanti kamu akan terhambat kebajikannya. Dipermudah bukan berarti harus bijaksana nih. Kemarin saya ceramah begitu, ada yang tanya di kelas. Jadi Pak, kalau ada maling ke rumah, maling congkel jendela kan? Wah, Pak Rudianto bilang beri kemudahan bagi orang lain. Pak maling nggak usah congkel jendela, aku buka sendiri jendelanya, silakan masuk. Itu bodoh. Kenapa? Bukan memberi kebajikan, memberi peluang masuk malingnya, nyuri dia, pelanggaran sila nggak? Terus sampai di sana, tengok kita, dibunuh kita, mati kita. Berarti kita membuat dia melakukan kejahatan. Jadi jangan salah pikir ya. Ada murid yang kreatif ya, bertanya macam-macam itu. Pak, kalau tidak boleh memberi kemudahan begitu Pak ya. Ada maling buka setengah mati congkil jendela. Nah, Pak Rudianto bilang begitu. Udah Pak maling, jangan dari jendela. Aku buka pintu aja, silakan masuk Pak, silakan kuras. Atau minimal pas dia satpam ini. Daripada kata Pak Rudianto memberi kemudahan. Oke, datang maling 3 orang. Udah jangan marah-marah, jangan berdebat, silakan masuk. Kuras aja nih barang di gudang ini. Itu besok kau kena pecat. Dianggap bersekongkol. Jadi harus bisa mengerti. Memberi kemudahan untuk yang baik maksudnya. Ya, jangan adik-adik ini salah ngerti. Yang kedua katanya, nah kita harus memperlakukan orang lain dengan hormat. Itu pun ternyata kebajikan loh. Nah, siapa di sini kalau jumpa Bante berpapasan di jalan, berilah hormat. Itu sudah buat kongte, kata Liovan ini, dan sudah dikonfirmasi ini metode kebajikan juga. Makanya ada orang kalau jumpa dia selalu hormat. Namo Buddhaya, itu kebaikan. Memberi hormat pun kebaikan. Kenapa? Wah, masa itu aja bikin kebaikan Pak? Dalam maknanya ini. Contoh, saya pandita nih, jumpa sama si Siong ini. Amitofo Romo, Namo Buddhaya Romo, Namo Buddhaya. Wah, dia hormat sama saya. Harus jaga nih saya. Orang menghormati kita kan suatu berkah. Kita jagalah diri kita. Jangan sampai tidak dihormati. Betul kan? Tiba-tiba lihat 10.000. Mau ambil. Tadi dia hormat kali kepada saya. Masa dihormati saya, ternyata perilaku saya tidak terhormat. Iya kan? Harus sesuai dong. Maka saya panggil dia, Sesiong, ada uang nih, saya kembalikan. Makin hormat dong dia. Nah, kita menjaga perlakuan. Jadi kalau kita menghormati orang lain pun tidak berani macam-macam. Ini sudah saya buktikan kepada murid. Semakin kita baik kepada murid yang nakal-nakal itu, tidak memarahi dia, ternyata dia makin cepat sadar. Kenapa? Dia merasa, wah bahaya nih. Kalau Pak Kepala Sekolah baik sama saya harus jaga nih, supaya tetap saya dibaiki, ya kan? Jangan saya ulang lagi yang jahat-jahat. Udah saya buktikan, kalau ada mengatakan baik-baik kepada murid nakal itu bahaya, salah. Saya jamin, karena saya punya pengalaman untuk itu. Ada murid saya namanya Michael, bandelnya luar biasa. Semua guru bilang dia begini-begini. Saya panggil dia, Michael, kamu jangan gitulah. Udah besar, udah SMA, masa begitu terus? Tiap hari dimarahin sama orang kan kasihan kamu. Saya nasihati dia. Iya Pak. Baik sekarang. Rajin, bantu mamanya. Baik. Kenapa? Karena kita hormati dia. Dia pun merasa kalau saya berbuat tidak baik, nanti Pak Rudianto pun juga tidak akan hormat kepada dia sebagai siswa. Jadi walaupun saya kepala sekolah, tentu saya harus hormat kepada siswa saya. Yang ketiga, selalu mendukung praktek kebajikan. Jadi kalau ada praktek-praktek kebajikan, function misalnya, bantu. Nggak bisa sumbangkan ikannya untuk dilepas, minimal angkat embernya. Paham kan? Ada tanya kepada saya, Pak, yang 3 ini bagaimana mendukung praktek kebajikan? Wah, gampang. Misalnya Pak, di wihara ada function, saya nggak punya duit Pak, lepaskan ikan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi bagaimana? Angkat embernya. Ketika orang mau lepas ikan, dia nggak sanggup, bantu lepasan. Udah termasuk juga itu, mendukung praktek kebajikan. Tidak harus ada uang. Buddha gak pernah mengatakan kalau mau buat kebajikan harus punya duit ya, gak pernah. Penting tekad. Nah, jadi kita harus bisa dukung itu. Oh, mau bangun PJM ya? Saya gak punya uang Pak. Oke. Bisa bantu gak Pak? Bisa. Bantu apa? Bantu doa supaya segera terwujud. Pak, saya mau berdana kepada Bante Jinadamo, Bante Agacito, dana makanan. Gimana Pak, rumah saya jauh, transport gak ada. Oke, gak usah pusing-pusing. Doakan Bante sehat-sehat selalu. Udah cukup tuh.
Tiap pagi kau doakan Bante Agacito sehat supaya bisa mimpin Pubarama ini sampai tua. Bante Jinadamo sehat supaya bisa mimpin umat Buddha di Sumatera Utara dan Indonesia sampai dengan tua. Cukup itu. Paham kan? Jadi jangan pikir yang rumit-rumit ya. Wah, harus ada duit, harus ada transport. Ada pula murid saya dulu mau mau berbuat baik pun tunggu dapat lotre katanya. Nah, ini kan salah ya. Nah, Pak, kalau saya dapat togel, saya baru berdana ke wihara. Dapat togel itu judi gak? Nah, itu gak benar, namanya itu pembersihan dosa ya. Masa buat dana, kasih dana dan togel dulu. Sebetulnya berdana itu bisa kasih 1.000, 2.000. Ya itu dia. Jadi ada 10 lah, nanti kalau 10 ini mau ya silakan karena waktu juga ya. Nah di sini juga ada banyak hal, mungkin saya perlu sampaikan sedikit. Ini ikut mendukung kegiatan spiritual itu juga berbuat baik loh. Termasuk ini, saya mau tanya nih pimpinan Puja Bakti, dibayar gak? Dibayar. Ini termasuk perbuatan baik. Ini perbuatan baik yang ke-8. Jadi 10 ini sudah disahkan oleh Master Buddhis, namanya Mahabiksu In Kuang. 10 ini sah. Kalau dilakukan memang betul adalah kebajikan. Nah, kalau 10 ini sudah kau lakukan, batinmu bahagia. Sila pun otomatis bisa mudah dilakukan. Tapi kalau kamu mempersulit orang, apalagi nama itu, sengaja membenci orang, tidak mungkin sila bisa kau capai. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kamu sudah tidak murni lagi. Kamu sudah kotor pikirannya. Maka perbuatanmu pun akan tidak baik. Tapi kalau setiap hari baik, maka otomatis pun kamu akan ikut itu. Nah, jadi pertama kan kebajikan dulu, baru bisa mudah melakukan sila. Coba lihat kalau kita di jalan lalu lintas nih. Kalau terbiasa disiplin, kalau kita berpikir gini, kalau aku terobos lampu merah, saya bisa celaka nih. Betul kan? Orang lain bisa celaka. Daripada aku celakakan diriku dan orang lain, bagus aku patuh kepada lampu merah. Disiplin kan jadi kan? Betul nggak? Kayak tadi Romo Giri Putra. Kalau saya tidak persiapkan ini untuk wawancara, kasihan nanti yang datang. Sudah datang, sibuk lagi urus ini, urus itu. Saya pun capek. Kalau saya siapkan sekarang, mereka pun senang. Sesuai on schedule, kan begitu. Maka ketika kami datang, lancar gak semuanya? Dengan sendirinya. On time gak? Ya on time. Disiplin, sila. Nah, kalau sudah sila kita kuat, masuk ke tahap kedua. Apa itu? Samadhi. Apa arti samadhi? Bukan meditasi terus. Meditasi itu adalah cara. Samadhi itu artinya apa? Fokus. Makanya sekarang orang barat sibuk bicara soal samadhi. Tapi orang barat ini pintar. Secara psikologi barat, samadhi itu mereka artikan dengan fokus. Fokus. Jadi fokus itu apa? Ya seperti kalian. Saya senang dengan pimpinan Puja Bakti. Sejak tahun berapa saya kemari ya? 2013. Dua makhluk hidup ini terus ada di sini. Fokus mereka. Itu baru paten. Ini pernah dikatakan dalam tekad, bukan tekad ya, dalam suatu ajaran ya, diajarkan oleh seorang master Mahayana juga. Kalau mau berkembang, fokus. Fokus topik pelajarannya, fokus tempat pengabdiannya, fokus apa yang dikerjakannya. Mereka ini fokus. Dari dulu pakai pakaiannya Pubarama. Ada dulu murid saya, teman-teman mereka. Siapa nama itu? Erik atau siapa? Saya lupa. Iya Erik ya. Udah gak nampak lagi. Ada juga namanya dulu Wilhan atau apa itu? Wilhan. Iya kan? Udah gak nampak. Sayang sekali. Mungkin mereka sibuk. Tapi mereka berdua masih setia di sini. Bagus. Harus begitu. Saya juga dari kecil di Budayana, MBI. Tahu MBI ya? Majelis dari kecil. Sampai sekarang tua begini, udah mau masuk kepala 5, masih di MBI. Fokus. Itu namanya. Fokus itu banyak. Fokus pengabdiannya, fokus yang dikerjakannya, fokus pelatihannya. Jadi jangan berubah-ubah seperti cuaca ya. Hari ini di Pubarama muncul mereka. Besok saya pas ceramah di wihara lain, udah jadi pemimpin Puja Bakti sana. Loh, kok di sini? Iya Pak, bentrok Pak sama pengurus sana. Pindah lagi saya ke wihara lain ceramah, muncul di sana lagi. Loh, kok di sini lagi? Iya Pak, di sana pun gak enak, bentrok pindah lagi. Itu gak bagus. Di mana-mana selalu ada masalah. Justru masalah itulah mendewasakan kita. Jangan lihat masalah, tapi lihat sebagai pembelajaran, baru bisa berkualitas. Jadi fokus kita. Saya juga demikian. Orang tanya sama saya, Pak Rudianto kok ceramah terus? Fokusnya di ceramah memang. Kalau diundang ceramah, saya siap. Walaupun mungkin ceramahnya gak bagus, siap. Pokoknya terus fokus. Ada seorang
Dulu di Taiwan namanya Li Pingnan. Fokus terus ngajar. Ngajar dia terus ngajar. Nggak mau tahu dia apa, pokoknya ngajar. 5 orang diajar, 2 orang diajar, 1 orang diajar. Ngajar terus. Jadi kan, karena dia fokus. Jangan kita berubah-ubah ya. Sebentar ini, sebentar tuh. Itulah samadhi ya. Termasuk latihan kita. Kalau pilih jalurnya meditasi, fokus. Kalau jalurnya misalnya baksos, baksos. Nah, sebagian besar waktu baksos, tapi sisa-sisa boleh digunakan untuk latihan yang lain. Paham kan? Sisa yang lain, sisa waktu boleh. Kalau kayak saya lebih suka ke teknik Nianfo. Tiap hari Amitofo, 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 Amitofo. Nah ada waktu baca yang lain. Belajar yang lain. Ada waktu ya. Kalau gak ada waktu itu fokus utama. Seperti kita jurusan. Ada jurusan psikologi itu dipelajari. Nah tapi kalau di rumah ada waktu sedikit bisa belajar yang lain. Manajemen atau apa. Kalau sudah silanya kuat, fokusnya kuat, masuklah kita akan tumbuhlah namanya prajna. Apa itu prajna atau panya? Kebijaksanaan, wisdom. Apa itu wisdom? Kita mampu memahami. Kalau kita sudah paham, enak kali hidup kita. Dulu waktu kita belum belajar Dharma, kita dengar ada anak-anak meninggal, kaget kita. Betul gak? Waktu saya dulu, waktu masih anak-anak nih, belum paham Dharma. Si Anu meninggal, umur berapa? 17 tahun. Hah? Kok mudah kali meninggal? Itu karena kita belum ada wisdomnya. Karena kita selalu beranggapan hanya orang tua lah yang meninggal. Kan gitu ya? Setelah kita belajar Dharma, sabe sankara anicca, anatta, dukkha. Ada yang meninggal 17 tahun. Hah? Tak lagi. Sudah, oh kenapa dia meninggal? Begini-begini. Udah ngerti. Karena kita sudah tahu. Meninggal tidak melihat usia. Ya. Meninggal tidak melihat usia. Kapan sudah waktunya, dia akan pergi. Jadi kita gak kaget. Kenapa kita gak kaget? Sudah muncul prajna atau panya. Pemahaman. Walaupun pemahaman saya mungkin segini aja. Dan pemahaman itu jangan pikir langsung tumbuh seperti gedung bertingkat 10 lantai. Bukan. Prajna atau panya tumbuh seperti bertahap dia. Kalau kita mau panjangnya seperti Buddha ya jangan dulu berharap lah ya. Harus latihan dulu. Sila samadhi dulu. Jangan langsung berharap wah seperti lagaknya seorang Buddha. Ada teman begitu juga. Dia belajar Dharma sedikit. Lalu merasa sok jago. Tebang pohon di suatu tempat. Akhirnya dia pulang sakit. Saya bilang kenapa kamu sakit? Kesambet. Loh iya kamu pun salah saya bilang. Kenapa tebang pohon gak permisi? Oh dalam agama Buddha Pak, gak perlu itu. Kita kan bisa diri kita adalah pulau bagi diri kita. Salah dia. Pemahamannya masih belum baik. Buddha sendiri pun menganjurkan kepada kita untuk menghormati alam. Ya kan? Kalau kita di pohon tentu ada dewa pohon. Kalau kita di gunung tentu ada penunggunya atau dewa gunung. Harus hormati. Kita hidup dengan damai. Bukan sok jago. Mengandalkan Dharma untuk ego kita, gak boleh. Nah jadi teman saya bilang, saya gak butuh doa, kan saya berlindung kepada Buddha. Betul, tapi Buddha juga mengajarkan hormat kepada semua makhluk. Oh ya, oke. Dia doa, permisi, sembuh. Nah jadi oleh sebab itu, bijaksanalah. Bijaksana ini penting sekali, dan ini paling sukar. Kalau kita sudah paham, kita akan mengerti. Kalau kita sudah paham COVID, kita akan mengerti. Betul kan? Dulu coba lihat waktu awal-awal COVID. Suruh pakai masker susah gak? Susah gak? Ada pula itu yang ngomong sama saya, kalau ada COVID ku makan dia. Oh, ini orang gak ngerti dia. Ini makan COVID. Saya ketawa tuh. Kawan saya guru, saya bilang pakai masker Pak. Percaya kali Pak Rudianto ini. Kalau ada COVID, ku telan dia katanya. Loh, itu waktu bulan April. Setelah berkembang, sekarang pakai masker dia. Loh, aku bilang, kamu gak telan COVID-nya Pak? Udah mengerti saya. Nah, udah mengerti enak kan? Pakai masker dia, cuci tangan. Harus mengerti. Nah, ketika dia sudah mengerti, berkualitaslah hidupnya. Kenapa? Dia bisa menjaga dirinya dan juga orang lain. Jangan bicara yang tidak mengerti. Nah, itulah dia. Jadi pada akhirnya, dari ujung ke ujung kita bicara, untuk bisa kualitas itu, sebetulnya kita berakhir kepada sila samadhi panya. Jika Anda mau hidupmu berkualitas, jangan lupa 3 hal ini. Harus punya sila. Minimal praktek sila. Minimal takut melakukan kejahatan. Sudah tumbuh sila. Atau minimal gemar melakukan kebajikan. Sudah akan menumbuhkan sila itu. Dengan ada sila, mudah-mudahan kamu juga punya samadhi. Iya kan? Kita semua punya samadhi.
fokus. Kalau sudah fokus, maka kita semua akan tumbuh kebijaksanaan. Bila 3 ini sudah ada dalam diri kita, nah hidup kita akan lebih baik dan bisa kita mendukung kepada perkembangan Buddha Dharma. Kita menjadi benih yang berkualitas. Kalau sudah tumbuh ini, maka bisa menjadi pelindung bagi diri kita dan orang lain. Ibarat pohon, kalau sudah tumbuh subur dia, rimbun, orang pun bisa berteduh di sana. Iya kan? Setidaknya bisa melindungi orang dari cuaca panas, hujan, dingin, bisa. Tapi kalau benih itu tidak bagus, tidak ada silanya, tidak ada samadinya, tidak ada prasnanya, dia benihnya kopong, kosong, sehingga ditanam pun tidak ada. Hanya mengecewakan kita saja. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama berlatih diri. Ya, siapa duluan menembus, kita nggak tahu. Tapi yang penting kita harus saling mendukung. Itulah namanya kalyana mitra. Seperti saya, kalau saya ceramah di sini, kalian dengarkan, saya juga senang. Yang di rumah menyaksikan saya pun semangat. Betul nggak? Maka saya siapkan bahan ini. Tidak asal-asalan ceramah. Tapi kalau tidak ada mendukung kita, ya kita juga gak berkembang. Jadi hidup ini saling mendukung satu sama lain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Dan mudah-mudahan juga COVID-19 dapat segera berakhir dengan adanya vaksin. Namun demikian tetaplah menjaga diri kita. Semoga apa yang telah kita perbuat pada hari ini, segala kebajikan yang kita lakukan pada hari ini, kita limpahkan untuk guru kita, guru spiritual kita, para dewa, para naga, para makhluk suci, kepada para leluhur kita, terutama pada masa cengbeng. Semoga leluhur kita dapat senantiasa terlahir di alam bahagia. Kepada orang tua kita, baik orang tua kita pada masa lampau, saat ini dan akan datang, semoga menerima berkah dari apa perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kepada sanak saudara kita, kepada kalyana mitra kita, kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita, dan juga kepada tentunya virus COVID. Semoga virus COVID ini atau pandemi ini dapat segera bertransformasi menjadi makhluk-makhluk yang tercerahkan, sehingga pandemi yang telah melanda kita hampir 1 tahun ini dapat segera sirna. Kepada semua makhluk yang ada dalam ruangan ini, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, semua berkah para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa melimpah kepada kita semua. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.